Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para remaja, mahasiswa, mahasiswi, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh ini kita masih diizinkan Allah untuk hidup sehat dan yang paling penting istiqamah dalam iman dan Islam. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Tapi lafaz teks yang saya sampaikan ini saya ambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada satu bab, judul babnya bab kasris salib wa qatlil khinzir. Bab kasris salib, menghancurkan salib, wa qatlil khinzir, membunuh babi. Bapak ibu yang punya terjemah Sahih Bukhari atau ringkasan Sahih Bukhari, ada di dalam itu bab kasris salib, menghancurkan salib, wa qatlil khinzir, dan membunuh babi. Salah satu hadisnya diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yang biasa kita sebut, kita baca namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Abu Hurairah, dia mendengar Nabi bersabda. Nabi pun mengatakan kalimat ini yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tidak mengikuti hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? La taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi. La taqumus sa'ah, dunia ini tak akan hancur hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai anak Maryam turun. Yang dimaksud anak Maryam di sini adalah Isa ibnu Maryam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai datang kepada kamu Isa ibnu Maryam. Lalu apa yang dia lakukan kalau dia datang? Bukan datang dulu, datang sekali lagi. Apa yang akan dia lakukan kalau dia nanti turun sekali lagi? Fayaksirus salib, dia menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yadha'ul jizyah, dia akan menggugurkan jizyah, pajak keamanan bagi minoritas muslim, non muslim yang tinggal di negeri muslim, dikenakan pajak jizyah. Apa yang dimaksud dengan yaksirus salib? Menghancurkan keyakinan Trinitas yang mengatakan bahwa dia mati di palang salib. Padahal Allah sudah membantah itu. Wa ma qataluhu, mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengan dia, muridnya yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Maka jangan suka berkhianat, nanti mati disalib seperti yang dialami oleh Yudas. Maka datanglah dia nanti akan menghancurkan keyakinan itu. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi. Lalu kemudian yadha'ul jizyah, menggugurkan jizyah. Wa yafidul mal, dan dia akan memberikan harta, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memberikan zakat. Hatta la yaqbalahu ahadun, sampai tak seorang pun menerimanya.
Kenapa tak ada lagi orang yang mau menerima? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena semua masyarakat sudah makmur sampai tak lagi ada mau menerima harta. Yang kedua, karena orang hatinya sudah dipenuhi sifat qanaah, sehingga dia tidak lagi ada tamak, tidak ada lagi rakus, tidak lagi merasa kurang, merasa sudah berkecukupan, sehingga ketika dibagikan wa yafidul mal la yaqbalahu ahadun, tak seorang pun mau menerimanya. Lalu kemudian dalam riwayat lain Abu Hurairah membacakan ayat, kalau kalian mau bukti bahwa Nabi Isa itu akan turun sekali lagi, lalu dia bacakan ayat, wa in min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa in min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu nanti la yu'minanna bihi, pasti akan beriman kepada Isa alaihissalam menurut versi Islam qabla mautih, sebelum Isa itu mati. Karena dia belum mati. Barrafa'ullah, Allah mengangkat dia sampai masanya nanti Allah akan menurunkan dia sekali lagi. Dan sebagian ahli kitab sebelum hari kiamat itu akan beriman kepada dia, dan dia tidak membawa syariat yang baru, tapi dia menghidupkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian ahli kitab akan beriman kepada dia qabla mautih, sebelum dia mati. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 114 surat diturunkan Allah dalam satu kitab Al-Qur'anul Karim khusus untuk Nabi Isa, spesial. Surat yang ke-19, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, ibu Nabi Isa. Surat yang ketiga khusus, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga khusus datuknya Nabi Isa, Imran, Ali Imran, Ali keluarga, Ali Muhammad, keluarga Muhammad, Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, Ali Imran, keluarga Imran. Nama datuknya satu surat, Ali Imran. Nama ibunya satu surat, Maryam. Seandainya Al-Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah dia buat dua surat, satu surat Aminah, satu surat Abdul Muttalib. Tapi dia bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanzilal Azizir Rahim. Dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diturunkan Allah? Litunzira qauma, untuk memberikan peringatan. Maka Quran datang, diturunkan Allah memberikan peringatan tentang kekeliruan, kerancuan, kesalahan, supaya ini diluruskan. Karena Muhammad SAW datang untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Dibantahnya langsung, tidak pakai kata-kata kiasan, tidak pakai kata sindiran, langsung. Wa ma qataluhu, mereka tak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang diserupakan dengan dia. Karena penistaan yang luar biasa terhadap nabi-nabi. Salah satu yang dinistakan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Apakah nabi-nabi yang lain tidak mengalami penistaan? Buka buku perjanjian lama, dalam kitab Kejadian dikatakan Nabi Nuh alaihissalam minum khamar sampai mabuk, maaf cakap bertelanjang di dalam kemah. Bayangkan, tak ada bedanya dengan yang kita tonton di berita yang minum khamar oplosan mati dalam parit kemarin. Nabi Nuh alaihissalam dikatakan melakukan perbuatan seperti itu. Nabi Lut dikatakan mabuk bersama dua orang anak gadisnya. Lalu anak gadisnya itu khawatir nanti tak ada lagi laki-laki zaman itu, tak ada lagi yang sempurna, maaf cakap, karena mengalami penyakit homoseksual. Lalu mereka kasih bapaknya itu minum khamar sampai mabuk. Lalu berzinalah Nabi Lut dengan anak gadisnya. Ditulis dalam kitab yang disebut dengan The Holy Gospel, kitab suci. Tapi di dalamnya penistaan terhadap nabi-nabi. Lalu dalam kitab Samuel 2, perjanjian lama, dikatakan bahwa Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, ketika Nabi Daud sedang berada di atas sotoh, kata dia, di situ dibuatnya sotoh. Sotoh itu dari bahasa Arab, artinya satah, atap rumah. Tapi orang bisa tegak di atas.
Karena atap rumah tempat kita orang tak bisa tegak karena dia melengkung, hujan. Dan di sana atapnya datar karena jarang hujan. Maka tegaklah Nabi Daud di atas. Lalu ketika dia sedang berada di atas, dia tengok ke bawah. Saya malu menceritakannya, tapi karena ini hakikat kebenaran harus disebutkan. Ketika Nabi Daud sedang berada di atas sotoh menengok ke bawah, nampaknya seorang perempuan sedang mandi telanjang. Lalu dia panggil pengawalnya, "Hai pengawal, itu siapa?" Pengawalnya menjawab, "Itu Batseba." Batseba, siapa dia? Perempuan. Batseba itu adalah istri salah seorang tentara. Panggil tentara itu kemari. Lalu Nabi Daud pun langsung menyuruhnya untuk berperang supaya dia mati dan Nabi Daud dapat mengambil perempuan itu. Penistaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjanjian lama juga disebutkan bahwa Nabi Sulaiman, anak dari Nabi Daud, disebutkan punya istri 700 orang dan punya gundik 300 orang. Maka totallah 1000 orang. Luar biasa. Gundik berarti dia pezina. Nabi dikatakan pezina. Nabi Sulaiman dikatakan tukang sihir. Maka dibantah Allah SWT dalam Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tak pernah kafir. Walakinna syayatina kafaru. Setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna nasa sihra. Mereka lah yang mengajarkan sihir-sihir. Maka kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan yang bengkok, membersihkan yang kotor, menjaga kemaksuman nabi-nabi yang sudah dirusak. Salah satu yang dirusak kemaksumannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT bercerita tentang Nabi Isa, bukan tentang Isanya, jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam, tentang seorang perempuan yang mengandung, menghamil seorang anak. Perempuan itu bernama Hannah. Hannah punya suami bernama Imran. Maka dia mengandung seorang anak dan dia pun bernazar. Apa kata dia? Buka surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran yang bernama Hannah, Rabbi ibnili. Apa kata dia? Idz qalat imra'atu Imrana, inni nazartu, aku bernazar, laka, kepada engkau, ma fi batni, apa yang ada dalam perutku ini. Maaf, dia sedang hamil, sedang mengandung. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar, kalaulah anakku yang sedang aku kandung ini nanti lahir, nanti aku ingin jadikan dia sebagai muharrara. Menurut kitab tafsir, makna muharrara khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Nanti kalau anakku ini lahir, aku tidak suruh dia berdagang, aku tak suruh dia bertani, aku tak akan suruh dia apapun, aku hanya akan jadikan dia khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia hanya akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Begitu orang zaman dulu bernazar. Kalau aku punya anak ini nanti Allah, anakku ini akan aku jadikan sebagai pelayan agama. Bukan macam orang sekarang, ya Allah, kalau dapatku nanti ini lulus, ku jadikan dia jadi PNS, ya Allah. Bukan salah jadi PNS, tidak, saya PNS, tak salah. Tapi ketika itu menjadi cita-cita utama, mengesampingkan agama Allah, ini salah. Tengok bagaimana nazar Hannah, istri daripada Imran. Kalau nanti anakku ini lahir, akan aku jadikan dia muharrara, fataqabbal minni, terimalah nazarku ya Allah. Maka apa yang terjadi? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu sudah lahir, ternyata ditengok anak yang lahir tadi bukan laki-laki tapi unsa, perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tak sama dengan perempuan. Apa bedanya saat itu? Perempuan tak boleh jadi pelayan rumah suci. Sementara nazar sudah terucap, anak ini harus jadi muharrara. Maka bagaimana? Mau tak mau dia pun harus jadi pelayan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak ini Maryam. Tidak satu pun pasal-pasal kitab suci yang disebut suci itu bercerita tentang asal-usul sedemikian detail seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran satu surat nama datuknya dan keluarganya, Ali Imran.
Dan disebutkan bagaimana proses kehamilan neneknya, yaitu Hannah ketika menghamilkan seorang perempuan bernama Maryam. Sampai disebutkan, wa inni sammaituha Maryam, aku beri dia nama anak bernama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta kepada engkau ya Allah supaya Maryam dan anak keturunannya dijauhkan daripada setan yang terkutuk. Lalu kemudian tumbuhlah Maryam sebagai seorang perempuan yang solehah, yang baik, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang namanya hidup pasti ada masalah. Meninggallah bapaknya yang bernama Imran, maka tumbuhlah dia sebagai seorang yatim. Fakaffalaha, maka dia pun diasuh oleh seorang laki-laki. Tapi yang mengasuh dia tidak boleh orang sembarangan, karena dia anak seorang pendeta yang terhormat. Imran bukan laki-laki biasa, Ali Imran. Imran seorang yang terhormat, keturunan bangsawan, cucu cicit dari Nabi Yaqub alaihi salam. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yaqub, Yaqub ini punya nama lain Israel. Cucu cicit keturunannya disebut dengan Bani Israel, dan salah satu keturunannya itu bernama Imran. Dan Imran orang yang terhormat, tapi anak dia harus juga diasuh oleh orang yang mulia. Siapa yang paling layak? Berkumpullah para pendeta Bani Israel untuk diadakan undian, siapa yang paling layak untuk mengasuh Maryam. Apa kata Allah bercerita tentang itu? Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamakum ayyuhum yakfulu Maryam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak berada di tengah-tengah mereka ketika para pendeta itu menjatuhkan pena. Waktu itu belum ada lagi mesin cetak, maka kitab suci itu ditulis dengan tangan. Makanya disebut dalam Al-Quran, yaktubunal kitaba bi aydihim. Mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Wa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka katakan ini turun dari Tuhan. Mereka tulis, dan pena itu dianggap suci. Bagaimana cara mengundi siapa yang paling layak untuk mengasuh Maryam? Semua yang punya pena supaya menjatuhkan pena itu ke dalam air. Siapa yang penanya tenggelam, gagal. Siapa yang penanya mengapung, dialah yang menang, akan mengasuh Maryam. Maka disebutkan dalam Quran, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamakum ayyuhum yakfulu Maryam. Muhammad tidak berada di tengah mereka ketika mereka mencampakkan pena mereka untuk mengundi siapa yang layak untuk mengasuh Maryam. Tapi ada satu pena yang mengapung di atas. Pena siapa? Fakaffalaha Zakaria. Zakaria yang menang. Pena Zakaria mengapung, maka Zakaria lah yang mengasuh Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maryam diletakkan di satu tempat yang suci disebut dengan mihrab. Kalau disebut kata mihrab, bayangan kita adalah mihrab tempat imam. Kata mihrab berarti tempat ibadah khusus pada zaman Bani Israel. Kullama dakhala Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab untuk menjumpai Maryam, wajada indaha rizqa. Dia lihat di dalam mihrab itu banyak rizqa. Orang kita menyebut rezeki, makanan. Makanan yang berlimpah ruah, dan orang tidak pernah mengantar karena dia berada dalam tempat pingitan yang suci. Maka Zakaria bertanya. Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya. Istri Zakaria dengan istri Imran adik-beradik. Jadi Zakaria ini masih paman, walau bibi, karena istri Zakaria itu adik-beradik kandung dengan istri Imran. Zakaria punya anak namanya Yahya, sedangkan Imran punya anak namanya Maryam. Begitulah hubungan mereka. Maka disebut dengan Ali Imran, keluarga Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, wajada indaha rizqa. Dia dapati banyak sekali makanan. Lalu kemudian dia bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Hai Maryam, dari mana kamu dapat makanan yang banyak ini, padahal orang tak boleh masuk mengantar makanan. Engkau berada di tempat yang suci, terkunci, tertutup rapat. Apa jawab Maryam? Qalat, Maryam menjawab,
huwa min indillah. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala kalau dia berkehendak maka dia akan datangkan rezeki itu bighairi hisab, tanpa bisa dihitung, tanpa bisa diprediksi, tanpa bisa diperkirakan oleh siapapun namanya. Nampaklah bahwa dari kecil dia sudah nampak bukti-bukti dari sejak dihamilkan ibunya sampai pada kelahirannya, sampai pada pengasuhannya, sampai pada makanan yang dilihat oleh Zakaria. Ada sesuatu yang akan diberikan Allah kepada dia di masa yang akan datang. Betul, masa itu pun sampai. Fatamassala laha basharan sawiyya. Datanglah malaikat Jibril. Fatamassala laha basharan, dalam bentuk seorang manusia sawiyya, yang utuh dan sempurna. Datang seorang laki-laki menjumpai Maryam dalam bentuk seorang laki-laki yang utuh sempurna. Lalu kemudian Maryam yang memang terpelihara zahir dan batinnya melihat laki-laki datang mendekatinya, apa dia katakan? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Wahai laki-laki, aku berlindung kepada Allah. A'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang. In kunta taqiyya, kalau memang engkau takwa, takut kepada Allah, jangan kau dekati aku. Apa kata laki-laki itu? Dia adalah Jibril alaihissalam yang dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Apa kata dia? Lalu dia pun mengatakan, aku datang diutus Allah Subhanahu wa taala li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Li'ahaba laki ghulaman, aku mau memberikan, meniupkan ruh kepada engkau, ghulaman, seorang laki-laki zakiyya, yang suci. Lalu kemudian Maryam menjawab, apa kata Maryam? Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Walam yamsasni basharun walam aku baghiyya. Aku tidak pernah disentuh laki-laki, walam aku baghiyya, dan aku pula bukan seorang wanita tunasusila. Aku bukan orang jahat. Bagaimana aku bisa mengandungkan seorang anak? Apa kata Jibril menjawab? Qala kadzaliki rabbuki huwa alayya hayyin. Itu ringan saja bagi Tuhanmu. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan dalam Al-Qur'an, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah kamasali Adam, sama seperti Adam. Kalau Isa bisa dikandung seorang ibu tanpa ayah, ada yang lebih hebat daripada itu tanpa ayah dan ibu Adam. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sulitkah bagi Allah? Tak sulit. Lalu kemudian mengandunglah Maryam. Disinilah baru pergolakan yang luar biasa. Sampai-sampai Maryam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ya laitani muttu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani muttu qabla hadza, andai aku mati sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku sebagai manusia yang terlupakan, tak pernah disebut, tak pernah dikenang orang sepanjang masa. Andai aku mati sebelum ini. Ini bukan ungkapan seorang manusia yang tak ridha menerima keputusan Allah, tapi ini ungkapan seorang manusia yang merasakan sakit yang luar biasa, dihina, dicaci maki. Apa kata mereka? Para pendeta Bani Israel itu mengejek Maryam. Ma kana abuki mara'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Ma kanat abuki mara'a sawin. Bapakmu bukan orang jahat. Ingat Maryam, bapakmu orang baik, orang terhormat, keturunan Bani Israel yang mulia. Bapakmu itu Imran. Ma kana abuki mara'a sawin. Bapakmu bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu putus. Apa kelanjutan kalau dilanjutkan? Tak layak disebutkan dalam Quran. Bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kelanjutannya, kenapa kau berzina sampai mengandung? Tuduhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Nabi Isa diangkat setinggi-tingginya oleh Nasrani, dikatakan sebagai anak Tuhan. Dijatuhkan sejatuh-jatuhnya oleh Yahudi, dikatakan anak zina. Islam menempatkan dia di tempat yang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita tak mengatakan dia anak Tuhan, tapi dia tidak pula anak zina. Lalu dia itu apa? Dia adalah Abdullah, hamba Allah, wa Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Lalu kemudian tak tahan Maryam mendengarkan caci maki, sumpah serapah, maka larilah dia ke suatu tempat. Allah Ta'ala tak menyebutkan tempatnya, tapi disebutkan sifatnya. Maka tempat itu disebut dengan makanan qasiyah. Makan, tempat qasiyah, jauh. Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, makna makanan qasiyah itu adalah ba'idun min ahliha, jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat, jauh dari tempat yang terpencil. Lalu kemudian di tempat itu fa'aja'ahal makhadu, sampailah masanya dia melahirkan anak, maka lahirlah anak itu. Anak itu disebut dengan Isa. Isa, anak Maryam, anak Imran, dikandung oleh Hannah. Begitulah Allah Ta'ala menceritakan. Kalau selama ini Bapak Ibu menekuni surat Yasin, surat Al-Kahfi, bagus. Tapi khusus bulan 12 menanamkan keyakinan yang kuat, mari kita baca surat Ali Imran dan surat Maryam untuk memperkuat keyakinan. Karena gonjang ganjing dunia, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia ke tempat yang jauh itu, dia pun melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa alaihi salam. Keselamatan untuknya. Karena Allah Ta'ala memfirmankan tentang dia, salamun alayya, keselamatan untukku, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma bu'istu, pada saat aku dilahirkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada saat aku nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi Isa dia baru saja dilahirkan oleh Maryam, saat itu tak ada orang. Tidak ada yang mengantar makanan, tidak ada yang menyediakan minuman, karena dia berada di tempat yang jauh, terpencil, dalam keadaan terhina, dituduh sebagai seorang perempuan yang berzina, dan dia bersandar di sebatang pohon korma. Pada saat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam? Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Hai Maryam, engkau bersandar di belakang batang pohon korma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, goncangkan pangkal batang korma itu ke pundakmu. Tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur rutab, buah korma yang basah dari atas. Bersandarlah Maryam ke batang korma, lalu dia goncangkan, maka gugurlah buah korma. Perempuan yang baru melahirkan, badannya lemah, bersandar di batang pohon korma, kormanya jatuh. Ini tak masuk akal. Dari mana pohon korma bisa digoncang, ibu hamil baru melahirkan bisa jatuh? Nanti Bapak Ibu yang mau berangkat umroh, coba berkumpul agak 10 orang, goncang korma itu sama-sama. Kalau jatuh, korma masih sepupu, 2 pupu sama sawit, besar batangnya, tak mungkin jatuh. Lalu kenapa Allah ajarkan ini? Allah mau mengajarkan perempuan yang lemah sekalipun, dia disuruh tetap berusaha. Kenapa dia tak disuruh, hai Maryam, angkat tanganmu ke atas, lalu kau berdoa, hai korma jatuhkan? Tak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah mau, jangankan korma, Allah katakan kun, batang korma itu tumbang sekalian. Tapi Allah tak mau lakukan itu. Allah mau ajarkan kepada kita berusaha. Lewat lahirnya Isa alaihissalam, diajarkan seimbang antara doa dan usaha. Lalu kemudian, apa pelajaran yang diambil dari ayat ini? Menunjukkan bahwa rutab, korma basah itu ada pada musim shaif. Rihlatash syita'i was-shaif. Syita dingin, shaif panas. Korma rutab itu ada pada musim panas. Kira-kira bulan berapa? Bulan Juli, bulan Agustus. Adapun bulan Desember ini, Bapak Ibu silakan pergi dari mulai Maroko, Palestina sampai ke Yaman, tidak akan ada korma rutab, korma basah. Jangankan korma basah, putih korma pun tak ada. Siapa yang mengatakan ini? Syekh Ahmad Dedat rahimahullah, sudah meninggal dunia. Dia ambil kesimpulan bahwa Nabi Isa itu lahir sekitar bulan Juli atau bulan Agustus, yang penting musim panas. Lalu bagaimana dengan bukti lain? 2 kitab menyebut, yang satu Lukas, yang satu lagi Matius. Mudah cara mengingatnya, Lukas sama Matius, lumat.
Markus dan Yohanes tak ada menyebut sama sekali. Ada 4, Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Yang menyebut tentang kelahiran Isa hanya 2, Lukas dengan Matius. Menurut Injil Lukas, ketika Nabi Isa itu lahir, pada saat itu pengembala kambing sedang mengembalakan kambing-kambingnya di rumput yang hijau. Kira-kira kapan rumput itu hijau? Pada saat musim panas, bulan Juli, bulan Agustus. Adapun sekarang tidak ada rumput yang hijau. Kenapa? Karena tertutup es, semua rumput mati. Matius pula menyebutkan, ketika Nabi Isa lahir, orang-orang Persia sedang menengok bintang terang benderang. Kapan bintang itu terang? Langit terang pada musim saif, musim panas. Karena musim dingin tak ada satu bintang pun, sebab langit ditutupi oleh kabut hujan salju turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik Alkitab maupun Al-Qur'anul Karim menceritakan indikasi tentang kelahiran Nabi Isa di musim panas. Lalu datang dari mana salju berturunan? Sampai ke tempat kita, di mal-mal pun sudah nampak salju berturunan. Begitu dekati rupanya kapas ditempel. Dari mana ini? Ini adalah hasil dari konspirasi yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin pada tahun 325. Pada saat itu dia melihat ini ada sekelompok orang di Jerman yang punya hari raya. Hari rayanya tanggal 25 Desember. Perayaan menyembah dewa matahari yang bernama Dewa Mitra. Lalu dia pun mengkombinasikan dua ajaran ini. Karena dia punya power kekuasaan, kekuatan politik, maka bisa itu dia susupkan ke dalam agama. Padahal ini tidak ada sama sekali disebutkan, baik dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes maupun dalam 14 surat Paulus, apalagi dalam Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mengkaji Nabi Isa alaihi salam meletakkan kembali dasar-dasar yang sudah ditetapkan menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka pengkalenderan penetapan nama Masehi lalu dinisbatkan kepada Al-Masih alaihissalam mesti diluruskan kembali. Karena kalau tidak nanti kita akan hanyut, anak cucu kita pun paham ini tahun berapa? 2014 Masehi. Tak lama lagi tahun berapa? 2015 Masehi. Dia sangka Masehi itu Al-Masih, padahal itu tidak ada hubung kait dengan Al-Masih alaihi salam sama sekali. Kalender itu dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi. Dialah bersama timnya membuat kalender itu jauh sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalender Romawi kuno. Lalu kemudian ada seorang paus di Vatikan bernama Paus Gregorius. Lalu dia tariklah kalender itu, dia bawa, lalu kemudian dia robah. Maka disebut kalender itu dalam istilah Inggris dengan Gregorian Calendar. Gregorian Calendar diambil dari Paus Gregorius. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, seluruh anggota PBB wajib disatukan dalam satu kalender. Termasuklah Republik Indonesia dikirimi kalender itu. Kita pun mendapat kalender Gregorius, Gregorian Calendar. Bukan berarti setelah pengajian ini Bapak Ibu membakar semua KTP, paspor, merubah tanggal. Bukan. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa jangan larut dalam ini sehingga kita tak lagi tahu dasar asal muasal, sehingga kita termasuk orang-orang yang ikut suara kebanyakan orang. Tetap saya masih tertulis di SK, di kalender, di ijazah Abdul Somad lahir 18 Mei. Tetap ada. Tapi yang jadi masalah adalah kita juga mesti ingat 18 Mei bertepatan dengan 30 Jumadil Awal, Jumada Al-Ula tahun 1397. Kenapa demikian? Karena sebelum kalender ini masuk ke Nusantara, orang Jawa dia pakai kalender Saka yang dibuat oleh Sultan Agung, kombinasi antara kalender Hijriah dengan kalender Jawa. Makanya sampai saat ini pun mereka kalau tanya, sampean lahir bulan apa? Bulan Pasar. Hari apa? Hari Jumat. Jumat Legi apa Jumat Kliwon?
Kenapa? Dia pakai kalender itu. 4 kerajaan Melayu di Riau, kerajaan Melayu besar, semuanya pakai kalender hijrah. Melayu Pelalawan, Melayu Indragiri, Melayu Riau Lingga, Melayu puncaknya Siak Sri Indrapura. Keempat-empat ini memakai kalender hijriah. Kapan masuknya perubahan ini? Setelah belakangan. Orang yang tidak paham tentang sejarah hidupnya, sejarah bangsanya, betul kata pepatah Arab, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celakalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Isa lahir, datanglah para pendeta yang mengejek Maryam. Tak puas mereka mencaci maki Maryam, mereka datangi ke tempat kelahiran Isa. Maryam, kau sudah melahirkan anak zinamu itu. Maryam tak menjawab, dia hanya menunjuk, fa asyarat ilaih, dia tunjuk bayi janin yang baru lahir. Menengok Maryam menunjuk bayinya, para pendeta Yahudi makin marah. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara kepada anak bayi kecil yang masih dalam ayunan, yang masih dalam bedung lampin? Bagaimana kami bisa bicara kepada dia, hai Maryam? Pada saat itulah mukjizat ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Bayi kecil itu pun berbicara. Salah satu mukjizat Nabi Isa bicara ketika masih bayi. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dalam satu ayat 3 yang disebut. Inni abdullah, aku bukan anak Allah, tapi aku hamba Allah. Ataniyal kitab, dia berikan Alkitab kepadaku, Injil. Wa ja'alani nabiyya, dijadikannya aku sebagai nabi. Maka terbantahlah tuduhan Yahudi dan terbantah juga ucapan Nasrani. Dia bukan anak Allah, tapi dikatakan wa ja'alani nabiyya, dijadikannya aku sebagai nabi. Dibesarkanlah dia oleh ibunya Maryam, sampailah dia menjadi seorang pemuda yang mendakwahkan agama Islam. Pendeta-pendeta makin geram melihat dia. Kenapa? Karena dia seorang yang simpati, orang banyak mengikut kepada dia. Suatu ketika dia pun berjalan menengok pendeta Yahudi yang sedang duduk bersama-sama. Kebetulan mereka ini orang tepi pantai. Ini Palestina terletak di tepi pantai Laut Mediterania. Lalu kemudian saat itu mereka ikan yang sudah membusuk. Lalu Nabi Isa bertanya, hai para pendeta Yahudi, ya, kalian tengok ikan ini busuk, ya, kenapa ikan ini busuk? Kata pendeta Yahudi, ikan itu busuk karena dia sudah naik ke darat dan dikena sinar matahari, datang lalat, lalu dia busuk. Kata Isa alaihissalam, ikan itu busuk bukan karena dia naik ke darat, lalu tapi karena garam sudah tidak asin lagi. Makin marah pendeta karena menyindir mereka. Nabi Isa sedang menyindir umat Bani Israel ini busuk gara-gara garamnya tak asin lagi, gara-gara pendetanya sudah jahat. Mereka pun makin marah kepada Nabi Isa alaihissalam, sampai pada puncaknya mereka pun berkonspirasi bersama kekuasaan Romawi. Romawi pusatnya di Eropa, tapi mereka punya kepemimpinan setingkat gubernur yang ada sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Itu negeri Syam dikuasai oleh Romawi. Pada zaman Nabi Muhammad, penguasa Romawi yang berkuasa di negeri Syam namanya Hirqal. Tertulis dalam Sahih Muslim, dialog antara Hirqal dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Artinya 600 tahun, 571 Nabi Muhammad lahir, itu tetap dikuasai oleh Romawi. Maka bertemu dua kepentingan. Orang Romawi tak senang karena pengikut Nabi Isa dianggap akan memberontak. Pendeta Yahudi tak senang karena dianggap Nabi Isa akan merusak agama. Maka jumpa dua kekuasaan dan kejahatan, politik kekuasaan dan agama, konspirasi. Akhirnya mereka pun sepakat bagaimana cara memusnahkan Isa. Kita harus tangkap dia, tapi sulit. Kenapa? Nabi Isa dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Al-Quran menyebut mereka dengan Hawariyun. Idh qala Isa bin Maryam lil Hawariyin. Ingatlah ketika Isa bertanya kepada Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-Hawariyun, Hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat-mu'jizat, yubri'ul akmaha, bisa menyembuhkan orang yang penyakit
buta, wal abrasa, penyakit kusta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati. Tapi ketika menegakkan agama Allah, Nabi Isa tidak berjalan sendiri. Nabi Isa tetap bertanya, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran dari sini? Agama ini tidak bisa dijalankan sendirian. Tak ada one man show dalam Islam. Harus berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Kalau ada orang sekarang menegakkan agama ini sendirian, itu mengaku lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian puncaknya, dapat mereka salah satu dari murid ini pengkhianat. Disogoklah dia dengan beberapa keping uang emas, dan dia mau menunjukkan tempat Nabi Isa. Bersekongkollah Romawi dengan Yahudi malam itu. Dibawalah salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot, yang ditulis dalam buku-buku Arab Yahuza. Lalu sampailah mereka ke tempat persembunyian Nabi Isa. Lalu kemudian untuk memastikan ada tak Isa di dalam, pendeta Yahudi menyuruh, hai Yudas, masuklah engkau ke rumah itu. Pada saat itu masuklah Yudas ke dalam. Ketika Yudas masuk ke dalam, disitulah Allah Ta'ala mengangkat, barrafa'ahullah, diangkatlah Nabi Isa. Lalu ketika Yudas berada di dalam, itulah tentara masuk menangkap. Mereka pun menangkap, yang mereka tangkap bukan Isa, tapi Yudas. Kenapa mereka bisa salah? Wa ma qataluhu, mereka tak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tak menyalibnya. Bal syubbiha, diserupakan Allah wajahnya. Dia pun heran, kenapa kalian menangkap aku? Tak dapat ditolak. Kenapa? Karena mereka sudah melihat wajah, suara, semua mirip seperti Isa alaihissalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka umat Islam, anak-anak kita harus diluruskan pemahamannya. Kalau tidak, dia akan hanyut. Ini masih lama, seminggu lagi, tak sampai seminggu. Ini sudah hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sudah tanggal 25. Tapi anak-anak kita, remaja kita bahkan pakai jilbab muslimah, tapi di atas kepalanya topi Sinterklas, pakai tanduk pula. Senyum dia membawakan itu dengan menyanyikan lagu Jingle Bell. Selama ini lagunya Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang berubah lagunya, dan dia tidak menganggap itu masalah. Kalau kita katakan, kenapa kamu pakai ini, kamu pakai jilbab, emang masalah buat lo, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal ini sudah menyangkut masalah akidah. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini bukan main-main. Hadis riwayat Abu Daud, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Menjelang tanggal 25, dia pakai aksesoris yang berkaitan dengan Natal. Dan pada seminggu berikutnya, hari Kamis tanggal 25, Kamis depannya tanggal 1, malam tanggal 1 itu aksesorisnya berubah. Semua pakai tanduk merah, kelap-kelip. Kita tak boleh salat 15 menit setelah syuruk. Kenapa? Waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Malam tahun baru itu semua anak umat Islam bertanduk. Kalau tak percaya, nanti Bapak Ibu tengok malam tanggal 1, buat tanduk-tanduk setan semuanya. Maka anak cucu, anak kemanakan, tetangga, sahabat kita selamatkan, supaya jangan sampai mereka man tashabbaha biqaumin, ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, dia bagian dari kaum tersebut. Dan yang paling mengerikan, ini bukan hadis, tambahan dari ucapan Abdullah bin Umar, wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Dibangkitkan. Ada orang-orang yang bangkit dari kubur, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bangkit bersama malaikat. Tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, tengok muka malaikat, tengok belakang malaikat. Ya Allah, kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena kau mahir baca Quran. Tapi ada orang yang dibangkitkan, tengok kanan Sinterklas, tengok kiri Paus Benedictus, tengok depan Paulus, tengok belakang Franciscus Saverius. Apa sebab? Karena ikut-ikut tradisi mereka.
Orang menganggap ini kan budaya Pak Ustaz. Sama dengan panjat pinang. Sama dengan panjat pinang dia bilang. Sampai bulan Cap Gome gongsi Pak Cai. Ini yang dibangkitkan nanti di padang mahsyar bersama Jet Li dan Chu Yun Fat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masalah sepele. Ini berkaitan dengan keyakinan akidah. Dan menjelang pergantian tahun ini yang mengkhawatirkan dari aspek akidah, orang mulai melihat tentang astrologi, perbintangan. Sudah mulai mengkaji-kaji bagaimana nasib saya tahun 2015 ke depan. Hadis riwayat Muslim, man ata'arrafan, siapa yang datang kepada peramal, fasa'alahu, lalu dia bertanya kepada peramal tersebut, falam tuqbal lahu salatun 40 lailah, maka tak diterima salatnya 40 malam. Kalau zaman dulu dia datang ke peramal. Zaman sekarang bukan dia datang ke peramal. Memang peramal itu masuk ke rumah dia lewat televisi, lewat internet, lewat BBM, lewat Facebook, lewat Twitter, macam-macam bentuknya. Ketik rek spasi ramal, kirim ke 9090. Apa maknanya? Akidah makin canggih, teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, maka ancaman terhadap akidah makin hebat. Percaya kepada astrologi perbintangan, sampai-sampai digagalkannya pernikahannya gara-gara percaya pada itu. Bintang Anda Taurus, bintang calon Anda Pisces. Ikan dengan kambing tak mungkin bersatu. Percaya, tengoknya ini kambing ini bersin-bersin kalau jumpa ikan gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anda akan menghadapi tahun depan, CEO-nya yang paling layak adalah monyet. Kalau sudah CEO monyet, berarti yang paling beruntung yang dekat-dekat mirip-mirip monyet. Na'udzubillah. Oleh sebab itu mari kita selamatkan orang banyak, karena kalau tidak kita akan terjerumus dalam kesesatan yang luar biasa. Oh, kalau begitu Pak Ustaz mengajarkan Islam memusuhi orang lain. Tidak. Ini mesti diluruskan. Islam adalah agama yang dalam satu dia mesti berprinsip, tapi dia tidak menutup diri. Saya tak ingin kita pula menutup diri Islam eksklusif, lalu kemudian lain dari agama kita kafir, halal darahnya, bakar rumahnya. Itu bukan ajaran Islam. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, 500 km. Siapa penunjuk jalan guide-nya? Namanya Abdullah bin Uraiqid. Agamanya musyrik kafir, tidak ada ikhtilaf. Sepakat semua ahli sirah, sepakat semua sejarawan muslim, penunjuk jalan dari kota Makkah ke Madinah itu kafir. Namanya Abdullah bin Uraiqid, musyrik. Boleh profesional kerja, Bapak Ibu pimpinan perusahaan, ada di situ karyawan, memang hebat, akuntansinya mantap, hitung-hitungnya cerdas. Ada pula Islam, tapi gobloknya luar biasa. Jangan gara-gara, tapi tak ada kait mengait dengan akidah, boleh, tak masalah. Begitu juga ketika Nabi SAW meninggal, baju besinya hilang. Diperiksa mana baju besi Nabi yang selama ini biasa dia pakai, hilang. Ternyata baju besi itu ada di tangan seorang Yahudi. Wadir'uhu marhunatun. Baju besinya tergadai bisalasina sa'an, karena dia meminjam 30 sa' gandum. 1 sa' 3 kilo. 30 sa' 3 kali 3, 90 kilogram gandum dipinjam Nabi dari Yahudi dengan menggadaikan baju besi. Padahal di situ ada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, di situ ada Sa'ad bin Rabi', di situ ada Utsman bin Affan konglomerat. Kenapa dia pinjam ke Yahudi? Sejarawan menganalisa maknanya, Nabi ingin mengajarkan ada interaksi sosial dengan non-muslim. Sekarang umat Islam ini terbagi dua. Yang satu ekstrim kanan, menegur, tak mau menyapa, tak mau memusuhi. Yang satu ekstrim kiri, tak ada perbedaan. Natal ikut, Cap Gome ikut, malam tahun baru laga minuman khamar ikut. Kamu makan di rumah si kafir tadi? Iya. Kamu tahu dia makan babi, itu kan haram. Saya tak makan dagingnya Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu ini diluruskan. Islam tidak menyuruh kita ekstrem kiri, tak pula ekstrem kanan.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Kalau untuk pergaulan, bisnis, bertetangga, profesional kerja, no problem. Tapi kalau sudah mengkait masalah akidah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku tak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma 'abud, kamu pun tak menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga terkait dengan Merry Christmas and Happy New Year. Simple, sederhana, sepele, 4 kata. Apalah salahnya dalam SMS? Apalah salahnya saya tuliskan dalam wall Facebook? Selama ini dia mengucapkan kepada saya panjang pakai tulis Arab lagi, Pak Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dia mengucapkan itu ucapan tulisan saja. Puasanya dia tak ikut. Kita puasa melapar perut pontang-panting, dia tinggal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini terkait luar biasa. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah sampai-sampai turun dari jabatan ketua MUI gara-gara mempertahankan haram fatwa Natal bersama. Bapak Ibu bayangkan, seorang ulama besar sampai mempertaruhkan jabatannya, tiba-tiba orang enak saja mengatakan boleh, tak salah, apa salahnya? Nanti di akhirat malu dia jumpa Buya Hamka. Kata Buya, aku sampai turun dari jabatan ketua MUI gara-gara ini. Kamu enak saja memboleh-bolehkan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Buya Hamka orang yang sangat lunak dalam masalah perbedaan mazhab. Masya Allah, ketika datang Kiai Haji Abdullah Syafi'i ke Masjid Al-Azhar Blok M, di situ beliau menjadi imam besar mengajarkan tasawuf Islami. Tiba-tiba hari Jumat datang Kiai Haji Abdullah Syafi'i bertamu. Biasanya masjid itu azannya 1 kali. Disuruh Buya Hamka hari itu suruh azan 2 kali. Azan 2 kali. Orang heran, kenapa Buya? Menghormati Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dalam masalah toleransi antar mazhab, Buya Hamka, Masya Allah, ketika beliau diundang berceramah di Masjid Raya Jember, sholat subuh, beliau jadi imam. Pada saat itu beliau baca kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait. Orang tahu selama ini beliau tak baca kunut subuh, tapi saat itu dia baca kunut subuh. Selesai sholat orang tanya, Buya kenapa baca kunut? Memangnya batal kalau baca kunut? Kan tidak. Masya Allah, paham dia. Tapi jangan sangka dia mencela-mencela. Ada satu hal prinsip yang tak boleh dalam masalah apa? Nih, dalam masalah Natal dan ucapan Natal, tahun baru. Ini juga dia sudah sepaket, tak bisa dibeda-bedakan. Begitu juga dengan malam tahun baru itu, anak-anak muda remaja membakar ayam, membakar ikan ramai-ramai. Siapa yang paling banyak asapnya ke langit, itu paling murah rezekinya 2015. La haula wala quwata illa billah. Bahkan anak-anak muda kita membakar bukan hanya ayam dia, ayam tetangganya pun habis juga dia bakar. Ini harus diselamatkan. Ada pun cara macam-macam, entah dia buat pengajian. Pengajiannya harus sampai jam 12, jam 1. Karena kalau pengajiannya cuma sampai jam 11, itu percuma. Sampai jam 11. Jam 11 habis itu mereka pergi. Dipakainya tanduk setan sampai jam 1. Tak ada maknanya. Ini dalam rangka menyelamatkan akidah umat Islam. Kalau tidak, angin bertiup kencang, ombaknya besar. Orang tua harus ada kontrol, masyarakat harus ada. Kalau tidak kita masuk dalam wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kalian ikut dalam tradisi orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebih kurang 50 menit itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari hamba Allah yang dhaif. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.